Irjen Pol FS. Material atau materi utuh sudah dilihat dan tengah didalami Komnas HAM bersama tim Lab 4 Polri. Dari rekaman tersebut, Komnas HAM jabarkan sejumlah fakta yang didapat, di antaranya mulai perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Rekaman Irjen Verdi Sambo yang masuk lebih dulu ke rumahnya di kawasan Duren 3. Selang beberapa waktu, rombongan dari Magelang terekam tiba di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dalam rekaman tersebut terlihat Brigadir Yosua masih hidup saat tiba di Duren 3 dan terlihat Ibu Putri istri Irjen Verdi Sambo, Baradae, serta sejumlah orang lainnya. Hingga rekaman di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang juga menjadi catatan penting Komnas HAM. Prof. Mahfud MD menyebutkan soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Prof. Mahfud MD, Sambo membunuh Brigadir Joshua, motifnya mungkin hanya bisa didengar orang dewasa. Benarkah kasus pembunuhan ini dilandasi oleh hubungan spesial Brigadir J dan Ibu SE? Pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli, kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus, yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Inafis Barreskrim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil otopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada enggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian, yaitu ada 5 orang. Ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Karena apa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Dan akhirnya kabar reskrim mengungkap bahwa Verdi Sambo termasuk tersangka. Teka-teki soal kematian Brigadir Joshua Huta Barat
kini terungkap. Setelah sekian lama menunggu dan menjadi perbincangan di berbagai tempat di seluruh Indonesia, akhirnya tersangka baru atau utama telah diumumkan oleh Kapolri Listio Sigit dan ditegaskan kembali oleh Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.